Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Syara. Kali ini kita masih berlanjut dalam proses tenaga eksogen. Bahasannya tentang sedimentasi dan denudasi dan dampaknya bagi kehidupan. Sedimentasi atau pengendapan adalah proses pengendapan massa batuan atau material yang terbawa oleh angin, air, atau es di suatu bentangan lahan. Sedimentasi berdasarkan penyebabnya, dan sedimentasi berdasarkan tempatnya. Yang berdasarkan penyebabnya, pertama sedimentasi fluvial yang disebabkan oleh aliran sungai. Yang kedua sedimentasi aerois, sedimentasi yang disebabkan oleh gerakan angin. Nah, ini contohnya. Yang ketiga sedimentasi marine yang disebabkan oleh gelombang laut. Lalu ada sedimentasi glasial yang disebabkan oleh gletser. Sedimentasi berdasarkan tempatnya. Sedimentertis aluvial tempat pengendapannya di darat. Kalau fluvial di sungai, marine di laut, limnis di rawa-rawa, lacustris itu di danau, dan glasial itu di daerah kutub. Nah, ini di sini ada persamaan ya, fluvial dan aerois marine dengan glasial dengan tempat dan tempatnya itu. Lalu sedimentasi pluvial, bentukan lahannya seperti ini. Yang pertama ada kipas aluvial fans, endapan yang berbentuk seperti kipas akibat aliran sungai di daerah hulu ke daratan. Nah, jadi di sini bentuknya seperti ini. Jadi ketika ada aliran air sungai itu membawa lumpur-lumpur, pasir, dan endapan-endapan lain, sehingga ketika ia sudah di bagian hulunya, di bagian ujungnya ini, nah berbentuk seperti kipas, terjadinya endapan-endapan pasir di muara-muara sungai. Lalu ada delta, endapan di muara sungai. Nah, ini dia endapan di muara sungai. Kalian bisa lihat di sana ketika ada aliran air, nah di sananya ada seperti daratan-daratan, yaitu endapan. Floodplain, dataran banjir dari kiri kanan sungai yang saat banjir tergenang air dan saat surut menjadi daratan. Nah, ini contohnya. Ini namanya floodplain atau dataran banjirnya. Lalu yang keempat ada tanggul sungai, endapan lumpur, pasir, dan kerikil di kiri kanan sungai sehingga membentuk pematang atau punggung sungai. Jadi selama aliran sungai itu mengalir, terdapat di kiri kanannya endapan-endapan seperti pasir-pasir ya. Jadi agak pendangkalan di daerah pinggiran sungainya. Yang kelima ada meander, sungai yang berkelok-kelok. Ini istilahnya ya. Istilah sungai yang berkelok-kelok seperti ini ya, itu namanya meander. Lalu ada yang terkenal sekali yaitu Oxbow Lake, Danau Tapal Kuda. Meander yang terputus dari sungai induk karena sedimentasi. Yang tadinya sungainya itu berkelok-kelok, lalu terjadilah sebuah endapan di ujung sungainya. Nah, sehingga ada sisaan. Nah, dari sini nih ada sisaan membentuk seperti tapal kuda. Yang ketujuh ada cut bank dan point bar, endapan di kelokan atau tikungan sungai. Ini sering terjadi karena memang pas di kelokan ini adanya kerikil-kerikil dan batu-batu serta pasir yang mengendap dari atas bukit, sehingga seperti ini, atau dari daratannya, sehingga menjadi pengendapan. Ada channel bar atau kosong tengah sungai. Yang sedimentasi marine, bentukan lahannya ada satu spit, endapan pasir sempit memanjang, salah satu ujungnya melekat ke daratan, terbentuk karena gerakan pasang surut. Nah, ini merupakan kenampakannya. Jadi di sini ini adalah sedimentasi akibat gerakan pasang surut. Pasang surut itu airnya naik dan air lautnya naik dan air lautnya turun. Nah, sehingga menyisakan daratan di atasnya. Nah, lalu bar, kosong pasir, endapan pasir dekat pantai atau teluk kedua ujungnya bertemu dengan daratan. Nah, seperti ini ya.
ujung dengan ujungnya ketemu. Ini biasalah ada di daerah Lombok juga ada. Dan biasanya ini menjadi tempat wisata dadakan seperti itu ya. Lalu ada juga betting, endapan pasir laut yang agak jauh dari pantai. Nah, seperti ini. Namanya betting. Nah, di sini terdapat endapan. Ini endapan ya. Itu pulau, antara pulau di situ, lalu ada endapan di daerah sekitarnya. Ada yang keempat nehrung, betting yang panjang sehingga membentuk sebuah daratan yang permanen seperti itu akibat dari endapan yang terjadi. Ada tombolo, endapan yang menghubungkan pulau dengan daratan. Nah, ini dia tombolo. Tombolo ini sewaktu-waktu bisa hilang juga karena pasang surut air laut juga bisa berpengaruh di sini. Ada yang secara permanen sudah terbentuk secara permanen, dan ada juga tombolo ini bisa menghilang begitu saja karena terendam air sungai ketika pasang. Ada Cospet Foreland, endapan pantai berbentuk runcing berubah garis pantai semakin maju ke laut. Nah, ini adalah keuntungan dari endapan sehingga menambah daratan suatu daerah ya. Sedimentasi marine, bentukan lahannya yang pertama ada yang satu speed, seperti ini speed. Yang kedua ada bedding, bar, gosong, terus nehrung, terus ini tombolo. Nah, ini gambarannya tombolo. Lalu ada Cospet Foreland, ini lebih besar. Cospet Foreland ini sangat menguntungkan bagi sebuah negara. Semua sedimentasi itu sebenarnya menguntungkan negara untuk menambahkan sebuah daratan. Tetapi sedimentasi juga bisa membahayakan. Lalu selanjutnya ada sedimentasi alloys. Bentukan lahannya yang pertama ada sand dunes atau gumuk pasir, hamparan atau endapan pasir akibat dari erosi angin atau deflasi. Erosi angin istilah lainnya deflasi. Nah, ini ada gambarannya Brunchen Dune, transverse dune. Nah, linear dunes, memanjang, parabolic dunes, ada start dune dan Barchan dune atau yang berkelok-kelok seperti gelombang, itu banyak bentukannya. Lalu gumuk pasir atau Barchan dune ini biasanya karena tiupan angin yang sangat kencang sehingga erosi-erosi tanah itu yang tadinya tertiup dan kumpul di suatu daerah sehingga membentuk endakan seperti ini, seperti setengah gunung atau bukit-bukit. Nah, seperti ini gambarannya, gumuk pasir Barchan dune. Lalu yang kedua ada gumuk pasir parabola dune. Nah, seperti ini gambarannya. Parabola dune ini seperti bertumpuk-tumpuk layar-layar ya. Ketika ketiup angin, pasirnya itu membentuk lekukan-lekukan yang sangat indah. Jadi seperti ini, parabola dune. Lalu gumuk pasir memanjang, ada juga yang seperti ini gambarannya, memanjang ketika arah erosinya ini anginnya bertiup satu arah. Nah, sehingga jika dilihat penampakannya seperti ini. Lalu ada gumuk pasir melintang, transfer dune. Ini lebih mengkerut ya, lebih banyak kerut, seperti kerutan ya, seperti kerutan pada wajah yang keriput. Jadi ini lebih kalau dilihat sih lebih unik gitu ya. Lalu selanjutnya ada gumuk pasir bintang. Nah, ini kenampakannya gumuk pasir bintang ya, berbukit tinggi ya, bukit-bukit tinggi yang atasnya agak sedikit meruncing, bentuknya seperti bintang. Lalu gumuk gabungan. Nah, di sini ada gabungan yang tadi gumuk pasir bintang dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada loess, dataran yang berbentuk endapan pasir. Dataran yang terbentuk endapan pasir. Nah, dataran ini adanya endapan-endapan pasir yang tertiup angin. Yang ketiga arroyos, endapan pasir sungai kering. Nah, ini bisa kalian gambarnya bisa kalian lihat. Sungai kering ini juga terdapat endapan pasir. Lalu sker, endapan kaki tebing. Lalu selanjutnya ada sedimen glasial, es. Bentukan lainnya seperti ini. Ketika es itu mencair, meliputi drumlin, esker,
Kame, moraine, dan danau Kettle. Nah, ini gambarannya. Moraine seperti ini endakannya. Drumlin, bukit-bukit glacier. Nah, gambarannya seperti ini, bukit-bukit ya, atasnya lebih memuncak dan dia melebar. Lalu esker, endapan berbentuk punggung sempit dan panjang. Nah, seperti ini gambarannya, dia itu memanjang dan sempit. Ini akibat es. Lalu ada kames, gundukan kecil seperti kerucut. Nah, ini gambarannya, kame di kame teras. Lalu ada danau Kettle Lake. Nah, ini danau Kettle isu gua, adanya di Greenland. Nah, ini akibat pencairan es. Nah, sehingga membentuklah sebuah danau. Lalu ada moraine adalah material endapan batu dan tanah yang dibawa oleh aliran es. Nah, jadi membentuklah seperti ini. Lalu selanjutnya ada denudasi atau penelanjangan. Maksudnya di sini adalah bagian permukaan bumi yang telanjang ya, bukan telanjang, apa sih namanya, terkikis. Bentuk lahan yang terjadi akibat proses pelapukan erosi, gerak massa batuan meshwetting, dan proses penggendapan. Bentuk lahan denudasi adalah seperti ini. Ada pegunungan terkikis. Nah, salah satunya ada di Canyonland National Park. Nah, ini ada juga di Gunung Roraima, Venezuela, Brazil, Guyana. Nah, ini bentukan gunung yang terkikis. Lalu ada lahan rusak, badland. Topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta bergigi tajam dan membulat. Nah, ini lahan yang rusak akibat erosi ya. Akibat erosi tanah, baik itu pelapukan pula dan meshwetting lain sebagainya. Lalu ada gawir yang di dinding terjal kerap kali disebabkan oleh pergeseran. Kipas atau kalau kerucut talus, kipas rombakan lereng. Nah, ini ada di Odle Mountains, Dolomites di Italia. Seperti kipas bentuknya ya. Bisa kalian lihat di sini kenampakannya. Ya, kerucut-kerucut seperti itu ya bentukannya. Lalu ada lereng kaki, foot slope, daerah yang memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai dan sedikit terkikis. Nah, itu disebut dengan lereng kaki. Nah, ini sangat terjal juga. Lalu pengaruh tenaga eksogen bagi kehidupan. Pengaruh positif, yang pertama itu ada pengikisan dapat menyingkap sumber daya tambang. Yang kedua, menghasilkan bentangan atau panorama alam khas dan indah untuk pariwisata. Yang ketiga, terbentuknya ekosistem baru dari bentang alam baru. Yang keempat, membantu proses pembentukan tanah dan lahan subur. Yang kelima, mewarnai bentuk persebaran flora dan fauna. Yang keenam, degradasi alam, membantu meratakan topografi yang ekstrim. Adapun pengaruh negatif, yang pertama memicu bencana alam, banjir, tanah longsor, angin, dan badai, menimbulkan korban jiwa dan harta benda, rusak dan terganggunya ekosistem di lingkungan yang asri, lalu menurunkan kesuburan tanah pada lahan miring, dan mendangkalkan sungai di danau maupun di sungai. Terima kasih pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.